Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan alat ukur multimeter. Nah, multimeter atau disebut juga dengan multitester atau avometer ini merupakan singkatan dari A ini ampere, V ini volt, O ini ohm. Jadi nanti disingkat menjadi avometer. Nah, avometer ini merupakan alat ukur listrik untuk mengukur besaran listrik yang ada pada suatu rangkaian. Nah, apabila kita ingin mengukur arus, maka kita gunakan ampere meter. Jika kita ingin mengukur tegangan, kita gunakan voltmeter. Dan jika kita ingin mengukur daya tahanan, kita gunakan ohmmeter. Nah, pada multimeter ini ada 3 macam besaran yang akan kita ukur. Yang pertama adalah tegangan. Nah, untuk multitester ini tegangannya ada 2, yaitu tegangan AC dan tegangan DC. Nah, untuk tegangan AC ini berarti ini tegangan arus bolak-balik atau disebut juga dengan tegangan PLN. Nah, untuk tegangan AC ini kita harus hati-hati mengukurnya. Kalau kita teledor atau ceroboh, maka nanti kita bisa kena sentrum. Nah, kemudian ini tegangan arus searah. Ini DC ini berarti ini tegangan baterai, berarti ini aman dalam melakukan pengukuran. Nah, selanjutnya besaran yang kedua yaitu arus. Nah, arus yang ada pada multimeter ini hanya arus DC saja, AC-nya tidak ada. Kemudian besaran yang ketiga adalah tahanan atau ohm. Nah, selain untuk mengukur ketiga besaran ini, pada multitester itu dia juga dapat berfungsi untuk mengecek hubungan singkat atau koneksi sebuah kabel. Apabila suatu kabel itu putus di tengah, maka dapat kita cek dengan menggunakan multitester. Selain itu, kita juga dapat mengecek beberapa komponen elektronik seperti transistor, kapasitor, dioda, LED, dan lain-lain. Nah, secara umum multitester itu dia terbagi menjadi 2 macam, yaitu multitester analog dan multitester digital. Nah, untuk yang multitester analog ini dia menggunakan papan skala dan jarum pointer. Sedangkan untuk multitester digital ini dia menggunakan layar yang berisi angka-angka digital yang akan tampil saat melakukan pengukuran. Nah, ini dia contoh untuk bentuk multitester analog. Jadi dia menggunakan papan skala dan jarum pointer. Nah, ini dia bentuk yang analog. Nah, sekarang kita tengok bagian-bagian dari multitester tersebut. Ini dia bentuk gambarnya. Nah, sekarang kita mulai dari jarum penunjuk. Nah, jarum penunjuk yang ini dia. Ini merupakan jarum penunjuk. Nah, ini fungsinya dia sebagai penunjuk besaran nilai yang akan diukur. Kemudian ini skala jarum yang garis lengkung ini. Nah, ini dia fungsinya sebagai skala nilai pembacaan meter. Nah, pada papan skala ini terdapat nilai pembacaan untuk masing-masing skala nilai pengukuran. Nah, ini skrup pengatur jarum. Nah, bagian ini digunakan jika ada kekeliruan nilai 0 dalam mengukur arus dan tegangan. Nah, cara menggunakannya yaitu dengan memutar bagian ini dengan menggunakan obeng pipih. Nah, jadi ini dia berupa skrup. Nah, kemudian ini merupakan tombol pengatur 0 ohm. Nah, tombol ini digunakan apabila pada posisi jarum menunjukkan pada posisi 0 untuk pengukuran ohm. Nah, seandainya tombol ini tidak pas di 0 baru kita putar. Nah, tombol ini digunakan pada saat pengukuran nilai tahanan. Nah, yang ini merupakan saklar pemilih atau selektor. Nah, ini berfungsi untuk memilih posisi pengukuran dan batas nilai ukurannya. Nah, di sini nanti ada 3 besaran dengan 4 posisi pengukuran. Nah, yang warna merah ini untuk tegangan AC. Kemudian yang ini untuk tegangan DC, ini untuk arus DC. Kemudian yang warna oranye ini untuk tahanan.
Nah, ini terminal positif yang warna merah, dan yang hitam ini terminal negatif. Nah, jadi untuk peralatan elektronik ini, untuk alat ukur ini, sebelum kita gunakan, kita harus tahu dulu bagaimana cara mengkalibrasinya atau mengnolkan. Yang pertama, kita mau mengukur nilai tahanan, contohnya. Nah, bagaimana cara kita mengkalibrasinya? Pertama, kita atur terlebih dahulu saklar pemilih pada posisi ohm. Misalnya pada batas ukur kali 100. Misalnya ini. Nah, ini dia multitesternya, ini dia ohm. Nah, ini dia ohm. Nah, kita arahkan pertama dulu tadi batas, kita atur saklar pemilihnya pada posisi ohm dengan batas ukur kali 100. Nah, langkah selanjutnya hubungkan terminal merah dan terminal negatif. Nah, ini dia. Nih, kalau kita hubungkan terminal merah dan terminal negatif, jarumnya akan bergerak. Nah, dia menuju 0. Nah, untuk ohm ini skalanya yang paling atas yang kita tengok. Ohm nih yang paling atas nih, yang warna oranye. Nah, ini ohm ya. Nah, dia akan menuju angka 0. Nah, selanjutnya, nah ini dia tadi yang nomor 3, jarum penunjuknya akan bergerak ke kanan menuju angka 0. Nah, jika jarum penunjuknya belum menunjukkan angka 0, maka kita putar tombol pengatur 0 ohm sampai dia menuju angka 0. Nah, ini dia tadi. Ini dia jarum penunjuknya, dia belum menunjukkan angka 0, masih di 1. Jadi kita putar ini tombol pengatur 0 ohmnya sampai dia menuju angka 0. Nah, yang ini masih tetap terhubung ya. Nah, sampai dia menuju angka 0. Kalau dia sudah pas menuju angka 0, maka proses kalibrasinya sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai, baru kita boleh melakukan pengukuran nilai tahanan. Berapa nanti nilai yang terbacanya. Nah, proses ini hanya berlaku untuk posisi ohmmeter saja. Untuk posisi yang lainnya, untuk besaran yang lain, tidak berlaku. Ini hanya berlaku untuk posisi ohmmeter. Nah, perlu yang Anda ingat, sewaktu Anda mengambil alat ukur ini pertama kali, kita perhatikan ini jarumnya harus pas di 0 terlebih dahulu, di sebelah kiri. Seandainya belum, nanti kita putar ini dengan obeng nanti. Nih, skrup pengatur jarumnya. Jadi, ini harus pas di 0 terlebih dahulu sebelum kita mengkalibrasi. Nanti baru kita sesuaikan dengan besaran mana yang akan kita gunakan. Nah, jadi setiap ini diganti batas ukurnya untuk posisi ohm, ini dia tidak 0 lagi. Ini tadi dikali 100. Kalau kita pindahkan ke kali 1K, kemudian kita ulang kalibrasinya, dia belum tentu pas 0. Nah, sekarang dia lebih kan? Nah, jadi ini setiap ini diganti batas ukurnya harus dikalibrasi ulang. Nah, seperti ini contohnya. Nah, jadi ini hanya berlaku untuk posisi ohmmeter. Nah, untuk penentuan batas ukur ini harus kita sesuaikan dengan nilai tahanan yang akan kita ukur. Seandainya kita mau mengukur nilai tahanannya besarnya 1000 ohm. Nah, tidak mungkin kita taruh di kali 100. Tidak mungkin kita taruh di kali 10. Karena tidak akan bergerak jarumnya. Jadi 1000 ohm itu kira-kira batas ukurnya kita taruh di kali 100 atau dikali 1K. Jadi penentuan batas ukur ini harus kita sesuaikan dengan nilai tahanan yang akan diukur. Kalau kita mau mengukur nilai tahanannya nilainya 1 ohm, nggak mungkin dikali 1K, dikali 1000, tak akan bergerak juga. Dikali 100, tak akan bergerak juga. Jadi taruhlah kalau 1 ohm itu berarti dikali 1 atau dikali 10. Nah, itu dia cara kalibrasi untuk ohmmeter. Nah, sekarang kita lanjutkan. Setelah selesai kita kalibrasi untuk tahanan, sekarang bagaimana cara membaca nilai ohm atau nilai tahanan yang akan kita ukur. Setelah kita kalibrasi, kemudian kita ukur. Kita taruh misalnya contohnya batas ukurnya dikali 100. Ini contohnya ya, dikali 100. Kemudian kita ukur tahanan. Nah, perhatikan jarum penunjuk pada skala jarum ohm, yaitu yang paling atas, yang berwarna oranye. Ini bentuk fisiknya yang asli, dia yang warna oranye berarti yang paling atas ya. Ini dia bentuk yang
multitester yang aslinya, jadi yang warna oranye yang paling atas. Kemudian baca berapa nilai yang ditunjukkan oleh jarum dan kalikan dengan batas ukur yang kita gunakan. Nah, ini contohnya. Ini setelah kita kalibrasi, kemudian kita taruh batas ukurnya pada kali 100 dan kita ukur nilai tahanannya. Nah, ini bergerak posisi jarumnya sekarang. Nah, langkah pertama kita baca dulu nilai yang ditunjukkan oleh jarum penunjuk. Nah, yang ini untuk ohm yang paling atas tadi ya, yang warna oranye. Di sini kebetulan warnanya hitam. Ini ada lambangnya ohm, itu yang paling atas. Sekarang kita baca jarum penunjuknya. Ini 10, 20, berarti ini 15. Ini 20, ini 30, ini garisnya ada 5. Jadi 20 ke 30 ini jaraknya 10, garisnya ada 5, berarti 10 bagi 5 di 2. Berarti satu garis nilainya 2. 20, 22, 24, dan 26. Jadi nilai yang ditunjukkan oleh jarum penunjuk nilainya adalah 26. Kemudian batas ukurnya kali 100. Jadi berapa yang ditunjukkan oleh jarum penunjuk kalikan dengan batas ukur, maka nilai resistansinya 26 dikali 100 sama dengan 2600 ohm atau sama dengan 2K6. Nah, seandainya jarum penunjuknya saya taruh di sini. Nih. Misalnya di sini saya taruh jarum penunjuknya, berarti ini nilainya ini 2, ini 3, ini 4. Tengah-tengah berarti 3,5. Kalau di sini jarum penunjuknya. Kalau saya taruh jarum penunjuknya di sini. Nah, yang ini. Berarti ini 1, ini 2. Berarti selisih dari 1 ke 2 ini ada 1. Garisnya ada 5. 1 bagi 5 berarti 0,2. Berarti satu garis nilainya 0,2. Berarti ini 1, 1,2, 1,4. Nah, kemudian kalau saya taruh jarum penunjuknya di sini lagi. Nih. Nah, ini 10, ini 20, berarti yang hitam tebal nih 15. 10 ke 15 berarti jaraknya ada 5, garisnya ada 5, berarti 15 bagi 5 1, berarti satu garis nilainya 1. Berarti ini 10, 11, 12, 13. Jadi posisi jarumnya ini, jarum penunjuknya di 13. Nah, sekarang kita lanjutkan kalibrasi untuk tegangan dan arus. Nah, untuk tegangan dan arus ini proses untuk kalibrasinya sama. Jadi proses kalibrasinya sama. Yang pertama, untuk tegangan dan arus itu baik dia tegangan AC ataupun DC, dia posisi nolnya dia berada di sebelah kiri. Yang ini ya, untuk tegangan dan arus posisi nolnya dia sebelah kiri. Berbeda dengan tahanan tadi. Kalau tahanan nolnya di sebelah kanan. Jadi untuk tahanan ini jarumnya perlu dia bergerak menuju ke kanan, menuju nol. Nah, untuk ya tegangan dan arus ini dia nolnya di sebelah kiri. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengkalibrasinya supaya jarum ini tepat di angka 0? Nah, nih perhatikan jarum penunjuknya. Jika posisinya di sebelah kiri sudah tepat di 0, artinya dia sudah terkalibrasi. Kalau belum, kita putar sekrup pengatur jarum dengan obeng sampai dia tepat di angka 0. Yang ini dia tadi, yang kita contohkan pada tahanan tadi. Ini kalau kita putar dia jarumnya bisa bergerak. Nah, seperti itu. Nah, seandainya dia tidak tepat di 0, kita putar ini. Nah, jadi untuk semua besaran ini, baik tegangan, arus, dan tahanan, posisi jarum ini harus pas di 0 terlebih dahulu. Jadi saat kita mengambil peralatan ini, dia harus pas di 0 terlebih dahulu di sebelah kiri. Nah, jadi untuk proses kalibrasi tegangan dan arus ini caranya sama. Cukup kita perhatikan jarumnya pas di 0 di sebelah kiri. Kalau belum, kita putar ini. Nah, kemudian untuk mengukur tegangan, alat ukurnya terpasang paralel dengan beban. Dan untuk mengukur arus, alat ukurnya terpasang seri dengan beban. Nah, jadi ini dia proses kalibrasi untuk tegangan dan arus. Nah, kita lanjutkan ke cara membaca nilai tegangan dan arus. Yang pertama, untuk tegangan dan arus ini cara membaca nilainya sama,
Yang membedakan hanya pada skala jarum yang diperhatikan saja. Nah, maksudnya skala ini, nah coba perhatikan gambar ini. Tadi untuk ohm, posisinya yang paling atas. Nih, ya, untuk ohm, posisinya yang paling atas. Nah, untuk tegangan dan arus yang DC, posisinya yang ini, yang hitam ini. Ini dia skala jarum yang kita perhatikan. Ini untuk tegangan dan arus DC. Nah, kemudian untuk tegangan AC yang kita perhatikan yang warna merah. Ini ada keterangannya ACV, berarti tegangan AC, berarti yang warna merah. Ini DCVA, berarti tegangan DC. Untuk volt dan ampere, berarti untuk arus. Arus dan tegangan DC, berarti yang ini kita perhatikan. Nah, ini dia skala jarum untuk tegangan dan arus. Nah, sekarang kita lanjutkan ke contoh. Kita mau mengukur tegangan DC. Kemudian kita atur saklar pemilihnya pada posisi DC, misalnya pada posisi 10. Nah, ini untuk yang DC di sini, yang ini ya. Nah, ini di yang 10. Jadi untuk DC ini batas ukurnya ada 0,25, 2,5, 10, 50, 250, dan 1000. Nah, penentuan batas ukur ini harus kita sesuaikan dengan apa yang kita ukur. Kalau kita mau mengukur tegangannya sebesar 20 volt, tidak mungkin di batas ukur 10, pasti di batas ukur 50. Sekarang contohnya kita taruh batas ukurnya di 10. Nah, kemudian kita ukur tegangannya. Nah, sekarang di sini dia posisi jarumnya. Nah, tadi kita mengukur tegangan DC, maka yang ini yang kita perhatikan, yang warna hitam ini. Ini skala jarum untuk posisi DC, baik tegangan dan arus. Nah, bagaimana cara kita membaca berapa besar nilai tegangannya? Nih, kalau kita mau menggunakan rumus, ini dia rumusnya. Tegangan sama dengan BU per JS kali PJ. BU ini merupakan batas ukur yang kita gunakan. Tadi batas ukurnya ini 10 tadi ya, batas ukurnya 10. Kemudian jarum JS ini jarum skala terbesar yang dilihat. Nah, untuk JS ini dia ada 3 versi. Ada 250, ada 50, dan ada 10. Ketiga jarum skala atau JS ini kepunyaan DC dan kepunyaan AC. Jadi ini kepunyaan bersama untuk DC dan AC. Kemudian ini PJ. PJ ini artinya posisi jarum, berarti yang ini dia posisi jarumnya. Nah, sekarang tadi batas ukurnya 10 tadi ya. Batas ukurnya 10. Sekarang kita tengok JS-nya dulu. Sekarang kita mau membaca dengan menggunakan JS yang 10. Berarti ini. Berarti ini 10. Ini kita naikkan 10-nya ke atas. Ini 8. Berarti ini 8. Ini 6. 6 ini naikkan ke atas. Berarti ini 6. Ini 8. Ini tengahnya pasti 7. 6 ke 7 jaraknya 1, garisnya ada 5, jadi 1 bagi 5, 0,2, maka 1 garis nilainya 0,2, berarti ini 6, 6,2, 6,4, 6,6, berarti ini PJ-nya 6,6, ini dia tadi. Ini batas ukurnya 10, JS-nya 10, PJ-nya harus berdasarkan JS yang 10 juga cara membacanya. Jadi 10 per 10 kali 6,6 sama dengan 6,6 volt. Kalau kita menggunakan JS yang 10. Sekarang kita baca dengan menggunakan JS yang 50. Dengan posisi jarum yang sama dan batas ukur yang sama. Yaitu batas ukurnya tadi 10. Cuman sekarang kita baca dengan JS yang 50. Kalau 50 berarti ini 50. Ini 40 nih. Ini 30. 30, 40, maka tengahnya ini 35. Berarti ini 30, 31, 32, 33. Maka batas ukurnya 10, JS-nya tadi 50, posisi jarumnya 33. Jadi 10 bagi 50 kali 33 sama dengan 6,6 volt. Nah, kita lanjutkan lagi. Batas ukurnya tetap 10 tadi batas ukurnya. Sekarang kita baca dengan JS yang 250. Berarti ini 250, ini 200, ini 150. Berarti ini jaraknya
nilainya adalah 50. Garisnya dari sini sampai ke sini dia ada 10, berarti 50 dibagi 10 sama dengan 5. Berarti 5 satu garis. Berarti ini 150, 155, 160, 165. Jadi PJ-nya adalah 165. Nah, ini dia. Batas ukurnya 10, JS-nya 250, kemudian PJ-nya 165. Jadi penentuan PJ ini berdasarkan JS yang kita gunakan. Tidak boleh PJ kalau JS-nya 250 kemudian kita baca PJ-nya dengannya 50, 33, salah dia. Jadi ini hasilnya nanti juga 6,6 volt. Jadi perlu saya tekankan lagi, dengan batas ukur yang sama, JS-nya berbeda-beda, hasil akhirnya juga akan sama. Jadi batas ukurnya sama, JS-nya berbeda-beda, hasil akhirnya akan sama. Nah, itu dia contoh untuk yang pertama. Nah, sekarang kita lanjutkan, masih mengukur tegangan DC dengan batas ukurnya 50. Kemudian kita ukur tegangannya, ini dia posisi jarumnya sekarang. Tegangannya masih yang DC ya, yang ini kita perhatikan skalanya. Nah, sekarang kita coba baca berapa besar tegangan ini dengan batas ukur 50 dengan menggunakan JS yang 10 terlebih dahulu. Yang 10 ya. Kalau 10 berarti ini 10, ini tengok ini 10, ini 8, ini 6, ini 4, ini 2, berarti tengahnya 3. Berarti ini 3,2. Berarti ini PJ-nya 3,2, ini dia. Jadi 50 bagi 10 kali 3,2 besarnya 16 volt. Nah, sekarang kita coba dengan batas ukur yang 50 lagi. Dengan JS yang 50. Batas ukurnya tetap sama. Apakah hasilnya juga akan sama? 50 berarti ini 50, ini 40, 30, 20, berarti ini 10, 15, 16. Ini dia 16 PJ-nya. 50 per 50 kali 16 sama dengan 16 volt. Nah, kalau kita menggunakan JS yang 250, kita baca dulu PJ-nya. 250, berarti yang di atas ini. Nah, ini 50, ini 100, berarti selisihnya 50. Garisnya ada 10. 50 bagi 10 berarti 5. Berarti satu garis 5. Itu tengah-tengahnya ini 75, 80. Ini dia. 80. Jadi 50 bagi 250 kali 80 juga 16 volt. Nah, jadi dengan JS yang berbeda-beda tapi batas ukurnya sama, hasil akhirnya juga akan sama. Nah, ini untuk tegangan DC. Kalau kita mau membaca tegangan AC, kita perhatikan garis yang warna merah lagi. Nah, garis yang warna merah. Tadi ya, kalau DC, kalau JS yang 10 nilainya PJ-nya 3,2. Kalau yang warna merah berarti ini 3,2, 4,6. Beda dia. Jadi untuk yang AC kita perhatikan garisnya yang warna merah. Untuk yang DC kita perhatikan garis yang warna hitam. Skalanya yang 3 macam ini kepunyaan bersama. Kepunyaan DC dan kepunyaan yang AC. Nah, sekarang coba ini Anda kerjakan sendiri. Hitunglah besarnya tegangan DC. Tegangan DC dari gambar di bawah berdasarkan 4 batas ukur yang telah ditentukan. Ini gambarnya, ini ada 3 jarum yang saya taruh. Pertama, Anda coba hitung dulu untuk jarum yang warna hitam ini. Untuk jarum yang warna hitam, untuk batas ukur 10, berapa volt dia? Kemudian batas ukur 50, berapa volt? 250, berapa volt? Kemudian terakhir untuk batas ukur 1000, berapa volt? Kalau sudah, nanti Anda lanjutkan ke jarum yang warna hitam. Batas ukurnya sama. Untuk batas ukur 10 berapa volt, 50 berapa, 250 berapa volt, batas ukur 1000 berapa volt. Nanti terakhir lanjutkan ke jarum yang warna biru. Nanti seandainya sudah selesai Anda jawab, nanti Anda fotokan jawaban Anda dan coba Anda kirim ke WA saya yang ada di e-learning. Kalau udah selesai, silakan Anda kirim.
Nah, sekian penjelasan saya tentang multimeter kali ini. Terima kasih.